Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Malia dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 54059136. Pada video ini saya akan menampilkan praktik tugas 2 jaringan komputer dengan topik implementasi TCP/IP. Mari kita saksikan videonya. Oke, baiklah. Saya akan memulai praktik dari tugas 2 jaringan komputer, yaitu implementasi TCP/IP, gitu ya. Nah, pertama kita akan melakukan perintah yang sudah ditugaskan ya. Nomor satu itu perintahnya itu adalah CD. Oke, kita akan memasukkan di sini CD ya. Ketikkan di sini CD. Nah, di sini outputnya itu ya terlihat ya. Di sini mengatakan bahwa ini nama folder yang sedang aktif tempat CMD sedang bekerja gitu ya. Nah, CD sendiri itu merupakan singkatan dari change directory-nya. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengubah folder gitu. Nah, dalam hal ini nanti saya akan mengubah folder dari folder Windows dan Windows terus sistem 32 ke folder user gitu. Jadi nanti CMD ini akan beroperasi atau menjalankan perintah-perintahnya itu melakukan semua ininya pekerjaannya gitu ya di folder user gitu. Nah, coba ya kita akan melakukan pemindahan folder tersebut ya. CMD terus. Nah, sekarang saya sedang berada di folder users ya. Jadi ya itu sama ya seperti tadi ya, CMD sekarang juga sedang berada di folder user. Jadi untuk selanjutnya area kerjanya ada di folder users gitu. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah CLS. Kita ketikkan ya di sini CLS. Nah, seperti terlihat pada layar ya, di sini semua perintah dan output yang sudah saya ketikkan sebelumnya itu menghilang atau bisa dibilang dihapus ya. Dihapus karena memang perintah dari CLS sendiri itu adalah untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer atau dalam CMD-nya gitu. Terus selanjutnya adalah CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, perintah ini fungsinya itu adalah untuk memberitahu gitu. Perintah CLS ini untuk apa sih? Nah, di sini diberitahu bahwa ini untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer ya, dalam hal ini ada di CMD-nya kayak gitu ya. Ini makanya di sini tuh tanda tanya tuh artinya tuh kayak semacam helper gitu ya, untuk memberitahu perintah ini tuh fungsinya apa aja sih, untuk apa aja gitu. Terus ini tuh ini apa, perintahnya apa, fungsinya apa, kayak gitu. Terus perintah selanjutnya adalah di sini tuh dir ya, dir slash tanda tanya. Benar kan ya tanda tanya itu? Dir slash tanda tanya. Nah, bisa terlihat di sini ya, sama seperti sebelumnya CLS itu ya. Di sini juga di perintah dir slash tanda tanya itu menampilkan apa sih itu perintah dir ini itu merupakan singkatan dari directory ya. Bisa di sini ya, display list of files and subdirectories in a directory kayak gitu. Jadi yang untuk menampilkan folder-folder yang ada di tempat yang misalnya kita mau tahu ada di folder misalnya folder video itu ada apa aja sih isinya, ada berapa file, ada berapa folder kayak gitu. Nah, di sini juga ada nih beberapa tambahan apa sih itu perintah gitu ya, untuk lebih ingin mengetahui tentang directory ini gimana. Nah, misalnya nih, kayak misalnya nih, saya ingin mengetahui tentang yang A nih. Saya coba yang A ya. Dir slash A. Nah, ternyata di sini tuh menampilkan apa ya, file gitu ya, file dan folder dari folder user ya, tempat saya bekerja sekarang, maksudnya tempat CMD ini bekerja gitu ya, beroperasi gitu. Di sini tuh jadi ada 2 file, terus ada 9 directory atau 9 folder ya. Kalau kita cek ya, ini itu termasuk itu juga hidden file, hidden folder juga ya, dihitungnya gitu. Kalau kita cek ya di sini tuh total list, terus kita ke user ya. Nah, kita itu ya sama ya seperti yang hasil output di CMD ini ya. Ada folder TR, Queen, publik ya di sini tuh. Ya, Queen, publik ya, semuanya sama ya outputnya ya. Nah, oke, berhasil jadi ya perintah ini ya. Atau misalnya kita mau lihat yang lain gitu, folder lain. Misalnya saya mau melihat folder dari video tadi ya. Kita tinggalin aja ya, copy paste ya locationnya. Dari sini deh. Copy. Nah, ini kan ada nih ya foldernya apa, lokasinya apa, kita tinggal copy paste aja ya. Copy paste aja. Kita ketik di sini, dial sini. Nah, kelihatan ya di sini ya isinya ada apa aja, ada file apa aja, terus ada berapa folder.
kalau kita lihat di sini ya, nih di file video, di sini tuh ada beberapa file R ya. Ini tuh file bahasa R ya. Ya kan tuh ada sesi dan nama-namanya sama ya seperti di sini ya. Terus juga di sini tuh ada 4 directory. Ini mungkin tuh sama ya semuanya ya. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya itu ipconfig. Oke, ipconfig ipconfig. Nah, ipconfig ini tuh tujuannya itu untuk menganalisis dan mengelola jaringan ini tuh untuk troubleshooting jaringan di CMD gitu. Dan selain itu juga ini tuh untuk melihat status jaringan komputer seperti alamat IP, gateway, DNS, dan adaptor WiFi atau LAN. Jadi bisa memperbaiki koneksi internet, terus konfigurasi jaringan juga. Nah, hasil yang tertera di layar ini adalah ya, ini tuh apa ya istilahnya itu, sambungan ya. Pertama di sini ada wireless LAN 12 ya. Di sini tidak terhubung ya, karena memang ya LAN 12 dan 13 ini ya, ini tuh merupakan adapter virtual yang dibuat oleh Windows gitu. Jadi memang biasanya ini tuh disconnected gitu, kecuali gitu misalnya ini tuh ada share wifi atau hotspot, terus menggunakan Miracast, terus menggunakan virtual wifi gitu ya. Nah terus di komputer saya menggunakan LAN, kabel LAN ya, Ethernet ya. Jadi di sini makanya terlihat ya alamat IP-nya itu ini, alamat IP punya saya itu ini ya. Jadi apa namanya, komputer saya sedang terhubung ke jaringan ini, terus ada juga default gateway ya di sini tuh. Jadi apa namanya, semua akses internet lewat alamat ini dulu gitu ya. Jadi ini terlihat ya saya menggunakan kabel LAN ya. Nah saya sebetulnya juga menggunakan wifi ya, tapi karena di sini komputer saya menggunakan kabel LAN, jadi otomatis wifi-nya itu disconnected gitu. Saya pakai wifi juga di sini, tapi di sini kan seharusnya disconnected gitu. Nah di sini disconnected jelas ya, karena apa namanya, ini tuh adalah adapter jaringan dari Bluetooth misalnya buat tethering HP gitu. Tapi kalau ini bukan komputer, bukan tethering, alat tethering, jadi kayak medianya disconnected kayak gitu. Oke, selanjutnya itu perintah selanjutnya adalah ipconfig all. Ini tambahan ya, kalau tadi kan cuma ipconfig aja, ini ada tambahannya /all. Nah sebenarnya sama fungsinya dengan ipconfig yang sebelumnya itu ya, tapi bedanya ini tuh informasinya tuh lebih lengkap gitu, karena di sini ada plus pengaturan DNS-nya dan WINS maupun MAC address dan yang digunakan gitu. Jadi di sini tuh lebih lengkap, lebih detail informasinya. Informasi apa? Informasi tentang jaringannya gitu. Nah, kan kayak contohnya di sini nih. Di sini ada ininya ya, ada nama ini ya. Ini ada daftar ini. Namanya itu semacam statusnya gitu. Ini host name ya, itu artinya nama komputer saya memberi namanya itu Nora ya, Nora. Terus di sini tuh primary ininya tuh kosong karena ini ya wajar komputer rumahan ya. Di sini node type-nya itu bukan. Di sini IP routing-nya itu enable ya. Komputer router, jadi tidak meneruskan paket internet untuk perangkat lain gitu. Nah, terus sama seperti sebelumnya ya. Ini ya, LAN wireless LAN 12 dan 13 ini jelas tidak terhubung kemanapun ya, karena ini merupakan virtual gitu ya. Nah selanjutnya adalah sama seperti tadi juga, jaringan internet saya itu terhubung menggunakan kabel LAN ya, sama IP address juga masih sama jelas. Selain itu juga di sini tuh deskripsi atau bisa dibilang apa, kayak nama perangkat jaringan gitu, network adapternya. Nah di sini tuh namanya itu nama chip jaringan itu, merek chip jaringan itu Realtek. Nah ya kan, makanya itu lebih ipconfig all itu lebih detail ya, karena informasinya juga lebih detail ya. Sama juga seperti ini ya, tadi ketika tadi tadi itu kan hanya menampilkan bahwa ini tuh tidak media disconnected ya, artinya kayak seolah tuh tidak terhubung dengan wifi sama sekali, atau tidak ada jaringan wifi sama sekali gitu saya. Padahal sebetulnya di sini tuh ada ya. Yang di sini ada deskripsinya tuh ya, chipnya itu MediaTek ya, jadi memang ada gitu terhubung dengan DCP enable yes, tapi memang tidak terhubung aja gitu ke internet gitu, siap dipakai gitu intinya. Ini juga sama ya, ini Bluetooth emang ada Bluetoothnya ada, tapi ya memang tidak dipakai untuk koneksi internet gitu, makanya jadi disconnected gitu. Nah selanjutnya adalah perintah ipconfig tanda tanya. Nah, sama kayak tadi ya, ipconfig / mana sih tanda tanya. Nah ya kan, sama kan ya, ini
sama seperti sebelumnya. Ini seperti menampilkan kayak helper gitu, kayak kamusnya dari perintah yang akan dijalankan. Dalam hal ini adalah perintah ipconfig, ya kan. Dan di sini tuh beberapa pilihan yang bisa dilakukan ya bersama ipconfig itu ada yang tadi ini ya, display this help message. Terus ini tadi sudah saya lakukan perintahnya itu all, yaitu untuk display full configuration information. Nah untuk selanjutnya setelah saya lihat tentunya ya perintahnya akan mempraktikkan ini ya, release dan renew gitu. Artinya itu untuk melepaskan IP dari semua adapter jaringan, dan nanti akan dapatkan lagi gitu IP-nya. Nah ini contohnya nih ya, kayak tadi nih, kalau misalnya IP config diketikkan nanti bakal begini tampilannya itu. Kalau yang IP config all jadi diketikkan akan begini tampilannya. Ini juga sama tuh, renew all adapter gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini ya, benar ya, release ya, IP config release. Di sini oh ya, sebelum ini dijalankan ya, kita lihat dulu di sini, arahkan perhatian dulu ke bagian sini nih ya. Di sini simbol artinya itu terhubung ke internet yang menggunakan kabelan ya, kan ya. Nah nanti kalau kita akan menjalankan perintah ini, nah terlihat ya di sini ya, di sini. Nah kenapa di sini wifi-nya itu terhubung gitu, dan cuman LAN-nya aja yang terputus, karena perintah IP config release itu hanya melepaskan IP dari satu adapter yang aktif ya, itu tadi Ethernet, itu kabel LAN itu. Makanya di sini wifi masih aktif gitu. Nah lihat ya di sini ya, no operation can be performed yang untuk wireless LAN 1213 ya, karena memang dari sananya sudah disconnected, sama halnya dengan yang Bluetooth juga ya. Nah di sini detailnya tuh kan. Nah sebelumnya ya jaringan Ethernet ini atau kabelan ini ada IP-nya, tapi setelah dirilis tuh jadi nggak ada ya, udah nggak ada ya IP-nya ya. Ini juga nggak ada ya. Nah untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan perintah renew ya, renew ya, IP config renew gitu. Bentar, nanti perhatikan juga setelah ini ya nih. Nah, muncul di sini ya tuh ya, baru mulai ke internet ya. Jadi di sini tuh IP config-nya itu adalah untuk mendapatkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan gitu. Di sini sama-sama sebelumnya statusnya ya ini yang bagian wireless yang 1213 ini memang dari awal itu nggak ada efek apa gitu, makanya di sini tulisannya itu keterangannya no operation can be performed, sama hal juga dengan yang Bluetooth ini gitu. Yang bisa lihat sendiri ya tuh, ya kan. Nah untuk Ethernet kita bisa mendapatkan kembali nih di sini IP address-nya tuh. Ini terus default gateway juga bisa didapatkan kembali ya. Nah terus ternyata pas kita lihat di sini wireless LAN update wifi 2 nya tersambung gitu, dan ini memang biasa otomatis tersambung ya, karena kan ini kan IP address-nya kan didapatkan kembali, jadi otomatis kayak mengaktifkan semua adapter yang ada gitu. Tapi nanti ini wifi-nya bakal diputus kembali gitu ya, karena kan saya kan memakai kabelan untuk jaringan internetnya gitu. Di sini ya dapat juga di sini IP address-nya sini ya gitu. Terus perintah selanjutnya adalah sini tuh display DNS ya. Sebentar. Nah display DNS ini kalau kita langsung ini ya, coba salah IP config tuh kan, lupa ininya. IP config display DNS, lupa. Nah ya, oke, di sini tuh digunakan untuk menampilkan domain name system ya. Dan itu juga untuk menampilkan daftar seluruh alamat website atau server yang pernah diakses oleh komputer gitu. Ya, coba sendiri ya di sini. Kebetulan ini pernah mengakses apa aja ya. Ya, contohnya ini ya. Tuh. Ini. Terus saya pernah ini juga, pernah akses ini, terus ini. Ya. Pernah akses ini juga, student UT. Terus ini juga ya. WhatsApp tuh.
WhatsApp juga, WhatsApp lagi, ini laptop apa, ini ya Spotify, itu ya login terus udah itu aja dan lain-lain ya itu. Oke, selanjutnya itu adalah ipconfig flash DNS, ipconfig flash DNS, lupa terus. ipconfig flash DNS. Nah, jadi ipconfig flash DNS ini tuh untuk mengosongkan DNS cache gitu ya. Jadi termasuk alamat website yang pernah dibuka, terus ini website, server aplikasi gitu. Dengan kata lain, ini tuh membersihkan sejarah DNS, menghilangkan data website lama yang mungkin salah terusak, terus memaksa komputer mengambil DNS baru dari internet gitu. Dan ini sukses ya menghapusnya. Oke, perintah selanjutnya adalah selanjutnya adalah IP, ini udah flash DNS, terus di sini ipconfig register ya, register DNS. Slash register, ini nggak saya register DNS, register DNS ya. Oke. Nah, jadi di sini tuh ya perintah ini tuh ya. Gunanya itu adalah kita untuk memberitahu komputer agar menetapkan ulang atau register alamat IP-nya ke server DNS. Biasanya dipakai untuk memperbaiki masalah nama komputer tidak ditemukan di jaringan, terus juga komputer tidak bisa diping oleh perangkat lain, selain itu juga masalah DNS di jaringan kantor. Ini kan jaringan, ini kan komputer bahan ya. Nah, selanjutnya adalah ping. Nah, kita coba ping ya di sini. Ping. Nah, di sini ya karena hanya mengetikkan ping ya, sekali lagi hanya di sini cuma menampilkan seperti sebelumnya semacam helper gitu. Jadi ini penggunaan ping itu gimana, terus perintah tambahan apa lagi yang bisa diketikkan bersamaan dengan ping ini untuk mendapatkan hasil output gitu ya dari si ping sendiri ini. Nah, untuk melihat fungsinya kita akan coba mempraktikkan ya dengan ping server Google. Ini akan di ping ya. Udah ya, di sini tuh ya, di sini tuh replaynya sendiri itu dari forceservegoogle.com. Kenapa bukan dari google.com yang langsung ya, karena router atau WSP saya itu ya menggunakan DNS Safe Search ya. Jadi untuk memfilter konten tertentu gitu, sehingga Google itu mengarahkan saya itu ke server safesearch.google, makanya reply dari forceservsearch.google gitu. Nah, jadi kesimpulan dari hasil ini nih ya, dari hasil output ini itu adalah semuanya bagus ya, internetnya lancar, terus hasil ping ke Google juga menunjukkan ya itu semuanya bagus, jaringan stabil, tidak ada gangguan antara perangkat dan internet gitu. Dan juga waktu responnya di sini berapa sih? 16 milisecond ya, berarti di sini cepat ya waktu responnya ya. Oke gitu ya untuk ping ini. Terus selanjutnya itu netstart ya, netstart. Oke, nah netstart di sini sendiri ya, gunanya itu untuk melihat jaringan yang sedang aktif pada komputer. Ya, terus fungsinya itu untuk melihat aplikasi mana yang sedang terhubung ke internet, terus melihat IP tujuan, ya terus mendeteksi koneksi mencurigakan, memantau port yang sedang dipakai gitu. Nah, output dari netstart sendiri itu mempunyai 4 kolom penting. Di sini tuh proto atau protokol ya, biasanya TCP atau IP. Terus di sini ada local address ya. Ini alamat komputer kita plus port yang dipakai gitu. Terus di sini ada foreign address. Di sini tuh alamat server atau website yang kita hubungi. Terus di sini tuh state ya, status koneksi. Di sini tuh ada state time wait, terus establish dan close wait. Nah, time wait sendiri itu artinya itu adalah koneksi baru saja selesai, menunggu untuk ditutup permanen. Terus ada establish ya. Ini tuh sendiri artinya adalah koneksi aktif dan berjalan. Terus nanti kalau ada close wait ya, nanti kalau ada close wait ya, artinya tuh di sini koneksi ditutup server dan komputer kita tuh menunggu untuk menutupnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, misalnya nih contohnya kayak di sini nih,
komputer saya nih ya, komputer saya tuh di sini tuh 192 ya ini ya, menggunakan port 4410 ya, menggunakan port ini ya, port ini 4992, sedang terhubung ke server ini ya, via HTTPS gitu, dan statusnya itu established yang artinya itu sedang aktif dan berjalan normal gitu, dan sekarang kita sedang menunggu ini sampai selesai. Yap. Next stepnya. Tadi tiba-tiba itu ya tertutup sendiri ya, jadi kita akan coba memulai lagi dari awal ya yang next step ini ya. Nah, oh ya ini kita kembali lagi ke awal ya, ke folder sistem Hero lagi ya, karena emang tidak permanen ya pemindahan folder itu. Oke, kita akan mulai lagi nih ya, tadi tiba-tiba CMD nya itu tertutup sendiri ya. Ini udah selesai ya, jadi ya udah sampai sini ya. Tadi memang sempat terclose ya, jadi ini kita ulang lagi dari awal ya. Untung hanya melihat tes saja. Oke, untuk selanjutnya perintah apa ya? Trace rt. Nah, kita ketikkan di sini trace rt. Nah, oke. Ya, di sini ya kita lihat lagi karena kita cuma mengetikkan trace rt ya. Di sini yang ditampilkan itu hanya itu ya, helper ya. Jadi karena tidak mencantumkan targetnya, maka CMD ini hanya menampilkan panduan penggunaan atau usage dari trace rt ini, trace rt ini gitu. Nah, jadi untuk mengetahui output yang benar dari perintah ini, kita harus menambahkan nama website atau IP-nya. Contohnya nih, saya mau tahu soal Google, kita coba masukin Google ya. Sini trace.google.com. Nah, di sini tuh, jadi di sini tuh ya, apa namanya? Nanti tuh akan menunjukkan ya jalur perjalanan paket data dari komputer saya, terus ke router, terus ke ISP, terus ke server Google kayak gitu. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya di sini. Nah, ini sudah selesai ya tesnya. Jadi di sini tuh diperlihatkan ya ada 12 hop atau titik ya yang dilalui sebelum sampai ke Google gitu. Jadi perjalanan hop ke hop dari router rumah saya ya sampai ke server tujuan akhir, yaitu Safe Search Google gitu ya di sini. Nah, untuk perintah selanjutnya setelah trace itu kita packing ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Karena hanya mengetikkan packing, jadi lagi-lagi CMD hanya menampilkan usage dari packing sendiri gimana gitu. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, kita bisa kayak memasukkan ini ya, memasukkan Google gitu. Jadi packing sebenarnya adalah gabungan dari trace dan ping gitu, dan itu untuk melacak rute yang dipakai paket dan mengukur kualitas jaringan di setiap hop atau setiap titik router yang dilewati. Misalnya nih, coba ya kita packing google.com ya. Nah, ini lagi di aja. Ini dimulai dari apa? Komputer saya sendiri ya, ini ya namanya Nora ya, ini dengan API dari saya ini. Terus selanjutnya itu lalu ke jaringan internal ISP ya, terus ke router ya, ke router atau modem rumah ya, terus ke jaringan internal ISP ya ini. Nah ini, terus nanti abis itu belum yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini harusnya nanti ke server ISP regional ya, ini Home, Excel, Telkomsel dan sebagainya gitu.
Nih. Jadi di nomor 3 itu server ISP regional ya. Dan, ini on Excel Telkomsel, terus nomor ini ada internal ISP lagi, yang 5 ini internal ISP lagi, terus 6 sampai 8 itu nanti server backbone ISP. Ya, 6 sampai 8 ini adalah server backbone ISP, terus 9 10 itu server Google Global ya. 9 12 sudah server Google Global. Nah, ini ternyata ini lebih lama daripada yang sebelumnya ya. Coba ini lagi computing statistik for 300 second ya. Coba kita lihat dulu ini. Nah, ini udah ya, ini udah tadi saya skip ya karena emang nunggunya lama banget ya. Ini hasil dari typing ke Google ya. Udah selesai, saya skip tadi karena emang lama banget nunggunya. Baiklah, perintah selanjutnya adalah NS lookup ya. Default. Nah, di sini tuh artinya itu untuk mengecek DNS server yang digunakan dan melakukan pencarian alamat domain atau IP atau sebaliknya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa langsung ngecek ya, langsung ngetik aja nih ya. Misalnya nih Google lagi ya, kita main Google terus google.com. Nah, di sini keterangan itu server unknown ya, artinya router saya adalah DNS server yang digunakan ya. Tuh di sini ini tuh ini router yang digunakan ya. Ini juga normal ya, tidak ada masalah. Terus DNS-nya itu juga berhasil meneruskan alamat Google ya. Ya gitu. Terus intinya di situ DNS jalan baik dan sehat, terus tidak ada masalah jaringan dan hasilnya normal untuk pengguna WiFi atau ISP di Indonesia. Tapi kan saya pakainya LAN ya. Gitu. Nah, untuk keluar dari mode ini ya, mode apa? Ini tuh namanya mode NS lookup ya. Bukan NS lookup ya. Kita tinggal ketik exit aja. Nah, balik lagi jadi ke semula. Oke, perintah selanjutnya adalah nets. Nah, ini kita tinggal ketik lagi di sini, kita masuki apa namanya? Masuki area nets ya. Jadi di sini tuh nets itu untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, mask, default, gateway dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, di sini tuh tampilan ini tuh artinya itu masuk ke prompt subnet ya. Terus tinggal kita masukkan perintah valid. Misalnya di sini tuh kita mau lihat interface gitu, data interface. Tinggal ketikkan di sini tuh interface show interface. Nah, lihat di sini ya. Jadi di sini tuh admin state-nya itu adalah untuk menunjukkan apakah adapter jaringan diaktifkan atau diaktifkan, dan ini tuh aktif ya, mau WiFi ataupun Ethernet ya, LAN itu ya, kabelan itu. Terus di sini tuh state-nya itu Ethernetnya itu terhubung, tapi untuk WiFi tidak terhubung ya, karena jelas tadi karena pakai kabelan, jadi otomatis WiFi tidak terhubung ya. Terus di sini tuh type di sini maksudnya adalah jenis perangkat jaringan. Nah, itu fisik pakai dedicated. Itu interface-nya itu adalah nama perangkat ini di Windows ini ya. Ini tuh nama WiFi 2 dan Ethernet. Kayak gitu. Nah, terus misalnya nih mau yang lain, misalnya kita pengen lihat interface dari IP gitu. Tinggal ketikkan di sini interface IP show config. Nah, tadi ya balik lagi yang tadi ya, ini ya di interface-nya itu ya. Jadi di sini tuh sama seperti sebelumnya. Ini interface local area untuk 12 dan 13 ya. Di sini tuh hanya itu adalah adapter virtual ya, yang tidak dipakai ya. Jadi makanya tidak ada ininya, tidak terkoneksi. Nah, terus selanjutnya di sini tuh interface Ethernet ya. Di sini tuh ini tuh koneksi yang sekarang ya, sedang digunakan oleh komputer saya ya. IP address-nya ini ya, tuh default gateway-nya ini. Nih. Oke, selanjutnya itu adalah configuration. Nah, ini Bluetooth enable ya, enable ada memang Bluetooth dan nyala tapi tidak untuk koneksi jaringan internet gitu. Selanjutnya adalah configuration untuk WiFi 2. Nah, ini terhubung WiFi aktif gitu, tapi tidak digunakan karena itu tadi internetnya terhubung. Jadi yang digunakan sekarang oleh komputer itu adalah Ethernet kabelan gitu. Nah, di sini tuh Bluetooth, Bluetooth sini. Ini bukan ada Bluetooth ya. Oh, ini Bluetooth nih, ini Bluetooth di sini. Ini enable ya, tapi memang tidak disambung ke perangkat manapun. Oke, udah. Oke, udah. Selanjutnya tinggal ketik exit lagi ya. Balik lagi ke semula. Untuk selanjutnya kita root. Oke. Nah, di sini ada ini ya, ada itu di sini. Nah,
kita bisa mengetikkan apa aja di sini ya. Dan di sini root sendiri tuh di sini tuh fungsinya tuh untuk menambah, menghapus dan mengubah routing table dalam Windows gitu. Misalnya nih kita bisa memasukkan perintah ya, root print nih di sini tuh untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Coba nih kita ini ya, kita lihat. Nah ini ya. Tuh. Nah terus untuk percobaan selanjutnya adalah kita akan menambahkan routing baru ya di sini. Terus selanjutnya adalah IP address. Nah, IP address ketika pasti ada dari sini. Di mana? Udah ya, ini nanti nih. Sekarang kita cek. Nah ini ada ya nih ya nih. Ini tuh. Ya. Nah untuk selanjutnya adalah kita akan menghapus yang tadi sudah dibuat. Kita tinggal copy paste aja ya ini ya. Copy paste aja ini. Ini harusnya bisa dua ini. Delete. Ini sudah terhapus ya. Ini coba kalau kita cek. Nah ini udah nggak ada ya tadi ya, kan sebenarnya di sini ada nih tambahan apa ya istilahnya tuh, yang apa IP baru ya, apa sebetulnya saya lupa deh ini. Gitu. Ini masih nggak ada ya, udah nggak ada di sini ya. Tuh nggak ada. Oke, perintah selanjutnya itu terakhir itu map ya, ya kan terakhir itu map. Nah map. Nah, di sini tuh masing-masing opsi itu dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi gitu ya. Tapi karena saya tidak ingin melakukan hal-hal lain pada waktu saya, untuk praktik kali ini saya hanya akan menggunakan net ini untuk dasar-dasar saja. Misalnya seperti net ya, user. Nah, di sini untuk menampilkan ya pengguna dari komputer yang ada di komputer ini ya. Di sini tuh ada Queen ya di sini. Administrator tuh Queen di sini, terus itu tiar ya, jadi ya gitu. Demikian video praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan hasil praktiknya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.